Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua umat Tuhan yang ada di rumah Shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita masing-masing siapkan hati kita dimanapun yang menyaksikan siaran online pada pagi hari ini. Mari saya mengundang kita semua untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Adalah hari Sabat untuk kita berhenti dari sejenak pekerjaan kita. Dan kita mau datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kami ada yang ada di tempat ini. Kami angkat hati kami menyembah Tuhan. Bahkan yang ada di rumah masing-masing, angkat hatimu menyembah Tuhan. Bahkan sejauh mana siaran ini ditonton olehmu, angkat hatimu menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat
urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Yang ada di rumah pun Tuhan menjamah mereka. Bahkan yang menyaksikan siaran online pada pagi ini, Tuhan jamah setiap mereka. Pulihkan setiap mereka. Menyembah lebih sungguh-sungguh hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Jamahlah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh, Roh Kudus-Mu mengalir. Mengalirlah. Haleluya. Jamah setiap kami. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. 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 Jamah-jamahlah kami Tuhan. Jamahlah mereka yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Urapi mereka, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Oh, mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan
bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Kami bersyukur meskipun dalam saat-saat seperti ini kami masih diberikan waktu, kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu, kami berbakti kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah online pada pagi ini, biarlah Tuhan menjamah setiap mereka, Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Bahkan kami yang ada di studio ini pun Tuhan memberkati, Tuhan melawat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Salam semua umat Tuhan. Salam. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Yang di rumah Shalom ada sukacita. Pada pagi hari ini kami akan memuji-muji Tuhan. Sebab itu saya mengundang kami semua untuk kami bangkit berdiri. Kami mau sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang ada di rumah Shalom, semua saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama
tetap memuji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya, biarlah nama Yesus ditinggikan di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Mari kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. 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 Glory bagimu. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. 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 Semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan siaran ibadah pagi ini, mari kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau merasakan kasih Tuhan. Kami mau merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dimana kalau kami bisa melewati sepanjang satu minggu, dan pagi ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan.
menjadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. firman jadi Firman jadi manusia. Diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang Bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin, amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Dari isi hati kami dalam sebagai pengakuan kami pada pagi hari bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Haleluya, Tuhan Tuhan dalam kehidupan setiap kami pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau pintu angkat tanganmu bersama-sama di hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah juru Mari angkat tanganmu. selamatku. Haleluya, kepada Tuhan tinggikan namanya. Ku Agungkan namanya. akui Dia Allah Kau yang hidup. Tuhan Dia Allah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Glory, haleluya. Mari umat Tuhan angkat suaramu sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongan-Nya
mujizatnya masih ada bagi yang percaya pada pagi hari ini, yang menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadikan Dia Allah satu-satunya penolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di minggu yang pertama, bulan yang ke-6 tahun 2020, Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih menolong kami, memberkati kami, mengizinkan kami hidup, bahkan terlebih dari itu mempercayakan kami untuk berdiri dan melayani-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah memuji-muji-Mu, kami percaya Engkau sudah bertata atas puji-pujian kami juga sudah menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu sedang bekerja di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saatnya kami duduk diam, duduk dengan manis, mendengarkan apa kata firman bagi kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kami yang ada di pastori, kami yang ada di rumah, bahkan mengikuti dimanapun saat ini, di dalam nama Yesus berdoa Tuhan. Buka telinga hati kami, pikiran kami bagi firman Allah pada pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa tidak ada langit dan bumi tanpa firman Allah. Tidak ada yang bergerak di kolong langit tanpa firman Allah. Oleh itu kami sangat butuh firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus seberangkan isi hati Bapa di surga bagi kami semua pada pagi hari ini. Dan apa yang Engkau mau supaya kami tahu saat ini, singkapkan itu Tuhan lewat hamba-Mu yang berdosa ini, yang terbatas ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Tanpa sadar hari ini kami ada di hari yang ke-7, minggu yang pertama, bulan yang ke-6 tahun 2020. Puji Tuhan, kami masih diizinkan hidup, bahkan dipercayakan untuk melayani Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kisah pasal yang ketiga, kami buka Alkitab kami bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kami baca seluruhnya satu perikop, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah pasal yang pertama, Kisah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, demikian jauh kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, saya tidak berbicara banyak, saya tidak berkhotbah panjang. Saya hanya mau sampaikan beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya seberangkan bagi kami semua pada pagi hari ini dengan tema masih ada harapan. Amin. Masih ada harapan. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa orang lumpuh ini selain lumpuh sejak lahir, dia sudah berumur 40 tahun lebih. Artinya bahwa sudah cukup matang, sudah cukup dewasa, dan juga sudah cukup lama menderita sebagai orang lumpuh.
Saudara, sejak lahirnya dia tidak pernah menikmati yang namanya jalan. Sejak keluar dari kandungan ibunya, mungkin sama-sama, mungkin teman-teman mereka sebaya, ada yang sudah mulai merangkak, ada yang sudah mulai jalan, sudah mulai lari-lari, bahkan sudah besar sekolah dan sebagainya. Dia menikmati akan kehidupannya sebagai orang lumpuh. Saudara yang berkati Tuhan, kita lihat orang lumpuh saja kita kasihan. Apatah lagi kalau kita alami. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya menjelaskan, mengingatkan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus masih ada harapan. Amin. Sekalipun mungkin Anda berkata bahwa masalah saya sudah terlalu lama, sudah terlalu rumit, sudah terlalu besar, sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Bahkan mungkin ada yang mungkin sakit bertahun-tahun, menderita bertahun-tahun, keluar masuk rumah sakit. Tetapi saudara berkata Tuhan, di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus masih ada harapan. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Peristiwa ini saudara berkata Tuhan terjadi selang beberapa hari setelah hari Pentakosta, di mana murid-murid mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka lagi semangat-semangatnya melayani. Mereka lagi berapi-api, lagi berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Keluar masuk kampung, kota dan desa, keluar masuk rumah untuk melayani, untuk bersaksi tentang nama Yesus. Walaupun ada tantangan silih berganti, mereka dianiaya, mereka dihambat, mereka ditangkap, mereka dilarang, mereka dipenjarakan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, mereka tetap maju dan tetap maju karena pengalaman bersama dengan Tuhan yang mereka alami. Dan mereka sendiri berkata, Petrus berkata, terserah kepada kamu. Diberkata kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan berkata, terserah kepada kamu mana yang benar di hadapan Allah. Apakah taat kepada kamu atau taat kepada taat kepada Allah atau taat kepada kamu. Tetapi tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami dengar, yang kami lihat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sehingga dalam kesesakan seperti itu, mereka masih melayani, mereka masih bersaksi tentang nama Tuhan, mereka masih bersaksi tentang kerajaan Allah, bahkan masih bisa menolong orang lain, menyembuhkan orang ini. Dikatakan firman Tuhan bahwa tiap-tiap hari orang ini dibawa masuk ke dalam bait Allah. Dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan bahwa di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dikatakan firman Tuhan setiap hari, artinya saudara dengan disiplin. Ya. Setiap hari dia dibawa dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah, dikatakan firman Tuhan, dia meminta sedekah. Dia meminta sedekah dengan harapan untuk ada yang berbelas kasihan, menolong dia, memberkati dia, untuk bisa menyambung hidupnya, untuk kebutuhan keperluan makan, minum, pakaiannya setiap hari. Dia tidak pernah bermimpi untuk jalan. Dia tidak pernah bermimpi untuk sembuh, apalagi sudah 40 tahun. Mungkin memang orang tuanya sudah pasrah. Dia juga sudah pasrah. Sampai mati saya jadi seperti ini. Sampai mati saya tetap lumpuh. Sampai mati saya memiliki nasib seperti ini. Mungkin dia sudah kecewa, sudah putus asa. Mungkin juga sudah ambil keputusan untuk bunuh diri. Saya dengar kesaksian, dalam pelayanan saya ketemu banyak orang. Masalah sedikit saja mau bunuh diri. Ya. Masalah sedikit saja mau bunuh diri. Bahkan kita lihat di TV, ya, di video-video banyak yang bunuh diri. Masalah sedikit. Ini sudah bayangkan sudah 40 tahun lebih. Tapi dia tetap tegar, dia tetap kuat. Karena Tuhan memanjatkan kemuliaannya. Tuhan kasih tinggal dia hidup. Supaya nanti suatu saat Petrus sembuhkan dia. Dan nama Tuhan, namanya dimuliakan. Nah saudara, tiap-tiap hari dia dibawa dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk. Hal meminta saudara berkati Tuhan, itu barang biasa bagi orang lumpuh. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk dia mendapat, selain dia hanya minta balas kasihan kepada keluarga, kakak adik, saudara, tetapi juga kepada setiap orang yang datang. Bahkan yang masuk ke dalam bait Allah, saudara, bukan saja Petrus dan Yohanes yang orang biasa yang tidak terpelajar, kata firman Tuhan.
Bukan saja jemaat, tetapi ada hamba-hamba Tuhan senior, ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah punya jam terbang pelayanan yang tinggi. Tetapi mengapa sehingga orang ini tidak ditolong, tidak didoakan, tidak disembuhkan? Karena apa, saudara bagi Tuhan? Tuhan tetapkan dia supaya nanti kemuliaan Allah dinyatakan, sehingga seluruhnya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Walaupun seperti minggu lalu saya bilang, memang kita berdoa, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Itu biasa. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, bahwa setiap persoalan masalah yang kita hadapi masih ada harapan. Jangan kecewa, jangan putus asa. Hari-hari kita punya Tuhan yang hidup. Sekalipun hari-hari ini penghasilan kita memang menurun, bahkan ada yang mungkin dipecat, tetapi saudara mereka Tuhan, hari ini kita masih ada karena kita tahu Tuhan pelihara kita. Nah, saudara mereka Tuhan, sehingga ayat yang ke-6 ayat yang ke-7 berkata begini. Tetapi Petrus berkata, ayat yang ke-4 ayat yang ke-5, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Waktu Petrus dan Yohanes masuk seperti biasa, dia lihat mungkin ya seperti yang kita lihat orang ngamen di mana-mana. Biasanya kalau orang lewat dia sorong, dia punya kantong kolekte. Ada yang dari plastik mie, bungkusan mie. Ada yang dari dos, ada yang dibuat sendiri, ya ada yang di kertas, ada yang hanya sorong tangan seperti ini. Nah, orang ini seperti itu. Dikatakan firman Tuhan bahwa ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia menatap mereka untuk meminta sedekah. Sama seperti biasa, tidak perlu ngomong. Orang kalau kita lihat dia lumpuh dan kita lihat dia sorong, dia hanya tidak sorong tangan saja. Dia hanya natap kita saja, lihat kita saja, kita sudah tahu bahwa itu dia minta sedekah. Kita sudah tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena saudara yang berkata, setiap kita ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, gunakan kesempatan itu. Ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan, jangan tunggu kaya baru memberkati mereka. Ketika bertemu dengan orang yang sangat butuh, jangan meraskan hati. Lembutkan hati, lakukan sesuatu. Walaupun mungkin pemberian kita dia tidak puas. Sama seperti orang lumpuh ini. Kata firman Tuhan, dia menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan. Kalau bisa, biar sedikit tidak apa-apa. Yang penting beras 1 kilo hari ini. Ya. Nah, saudara ini berkati Tuhan. Tetapi apa yang diminta beda dengan yang diterima. Di mana dikatakan firman Tuhan, Petrus dalam ayat yang ke-6, 7 dikatakan, tetapi Petrus berkata, ayat yang ke-6, 7, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, waktu dia menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapat sesuatu, Petrus berkata begini, lihatlah kepada kami. Kalau orang yang kita minta bantuan kepada orang dan dia berkata begitu, berarti sudah ada harapan. Ya, berarti sudah ada tanda-tanda positif. Ada respon baik daripada yang mau menolong kita. Dan saudara, dia melihat, dia turut. Ini lain, tidak pernah ada kejadian seperti itu. Setiap orang hanya kalau ada uang dia kasih masuk bait Allah. Ya, mungkin ada yang keluar baru dia kasih. Tapi tidak pernah berkata demikian. Tetapi giliran Petrus dan Yohanes, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dia melihat dengan harapan mendapat sesuatu. Petrus berkata, kami tidak punya emas, kami tidak punya perak, tetapi apa yang kami miliki, kami berikan kepadamu. Saat ini, demi nama Yesus Kristus Tuhan, bangkit dan berjalanlah. Saudara, kata firman Tuhan, dia langsung bangkit dan berdiri. Ayat yang ke-7 dikatakan, Petrus membantu dia, menopang dia untuk berdiri. Seketika itu juga, dia sembuh dari lumpuhnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini bagi orang percaya itu biasa. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu biasa. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mereka pikir itu mustahil. Dan dengan alasan ini,
Mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka berusaha supaya menghentikan pelayanan Petrus dan Yohanes bersama teman-teman mereka. Mereka dimata-matai, mereka ditangkap, mereka diadili, mereka dipenjarakan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang sudah percaya. Di mana mereka melihat mujizat itu, mereka percaya. Dikatakan firman Tuhan pada saat itu langsung sembuh, tidak tunggu besok lusa. Memang ada yang kita doakan, itu ada yang 2-3 hari, 2-3 minggu, bahkan bulan baru sembuh. Ada yang langsung sembuh, pengalaman pelayanan seperti ada beberapa yang berdoa habis langsung jalan. Tetapi ada yang seperti ada satu nona yang kita doakan, saudara kenal, tidak usah sebut namanya, dia waktu itu lumpuh 17 tahun, 2011 dia lumpuh 17 tahun, dan waktu dibawa datang dia digendong, digotong, turun dari oto, dia digendong bawa ke dalam rumah, pokoknya mau bangun, mau makan, mau mandi, semua digotong. Ya. Tetapi dia tinggal di rumah, kita berdoa dengan dia siang malam, kita doakan dia, dan puji Tuhan 4 bulan kemudian dia pulang dengan jalan sendiri, naik oto sendiri. Waktu dia jalan, dia lihat kami, dia menangis. Ya, saya bilang tidak apa, pergi saja, ada waktu baru datang. Ya, pergi supaya perlihatkan kepada dunia yang ada di kampungmu, supaya mereka percaya bahwa Allah kita hidup, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh, walau itu 4 bulan kita doakan. Beda lagi dengan satu. Ya, ini laki-laki, 12 tahun waktu itu kita KKR di Besikama. 12 tahun. Malam pertama dia masih duduk di tanah, karena waktu itu KKR di lapangan, di halaman gereja. Malam kedua sudah duduk di kursi dan dia bawa lagu. Besoknya kita pulang, dia ikut. Itu hari Sabtu. Kita pulang, dia ikut ke Atambua. Dan kita berdoa buat dia, hari Seninnya dia minta pulang. Waktu datang, pokoknya belum bisa naik oto, motor, kita mesti gendong kasih naik. Pulang, dia jalan sendiri. Ya. Dan hari ini, puji Tuhan, dia jadi hamba Tuhan. Lumpuh 12 tahun. Sudah banyak korban, sudah banyak pengorbanan, sudah banyak usaha. Tetapi Tuhan tunggu waktunya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita lebih dari hamba Tuhan yang lain. Tetapi karena Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat kita dan lewat dia. Bahwa supaya semua orang tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Supaya semua orang tahu bahwa di dalam nama Tuhan masih ada harapan. Karena Tuhan mau sembuhkan siapa saja, Tuhan mau berkati siapa saja, Tuhan mau menolong siapa saja yang percaya. Amin. Dan Tuhan mau pakai siapa saja, bukan saja hanya Tuhan Yesus, bukan saja hanya Petrus, Paulus, Yohanes dan lain sebagainya, tetapi kita juga Tuhan mau pakai. Sehingga yang lumpuh 12 tahun sembuh, 17 tahun sembuh, yang gila 3 tahun, yang gila 5 tahun Tuhan sembuhkan. Sebab apa? Seperti tadi saya katakan, masih ada harapan. Hari-hari ini saudara diberkati Tuhan. Mungkin saudara punya masalah, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara sakit, mungkin saudara tertawa dengan orang, tapi sebenarnya dalam hati ada masalah, ada beban, ada pergumulan, ada sakit, ada kekurangan. Hari ini percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini percaya, di dalam nama Yesus masih ada harapan. Amin. Nah, saudara berkat Tuhan, sehingga ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, kata firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dengan orang lumpuh ini disembuhkan, umurnya sudah 40 tahun, menyatakan kemuliaan Allah. Dan sampai hari ini banyak orang percaya bahwa hari kuasa itu, mujizat itu masih ada hari ini. Bagi yang percaya. Karena apa? Saudara, orang ini berubah, ada perubahan drastis dalam kehidupannya. Di mana tadi dia di luar, sekarang dia di dalam. Tadinya dia nonton orang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang dia ada di dalam. Tadinya dia nonton orang memuji menyembah Tuhan. Sekarang dia juga ikut masuk memuji menyembah Tuhan. Tadinya dia penonton, sekarang dia pelaku. Ya. Tadinya nonton orang melayani menyembah Tuhan, sekarang dia sendiri berdiri dan melayani Tuhan. Kata firman Tuhan ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Jangan kebalikan, dulu di dalam, sekarang di luar. Dulu melayani, sekarang nonton. Lebih jahat lagi menghujat. Saudara ini berkati Tuhan, sekali lagi, hari ini kuasa itu masih ada. Hari ini mujizat itu masih ada. Yang penting kita mau percaya, sama seperti orang lumpuh ini. Dia tidak pernah jenuh, setiap hari, bahkan tidak pernah jenuh untuk minta-minta, tidak pernah malu untuk meminta. Matius 7 ayat 7 dikatakan firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Bahkan saudara ini berkati Tuhan, Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Orang lumpuh ini sudah tidak pernah berpikir untuk jalan, tidak pernah bermimpi untuk bisa jalan. Bahkan keluarganya apalagi. Tetapi sudah berkati Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak bisa bagi manusia itu bisa bagi Allah. Dan dia hanya meminta uang, dia hanya meminta sedekah. Tetapi yang diterima lain, bisa jalan. Dulu dia tukang minta-minta, sekarang dia menjadi berkat. Dia suka kasih, dia suka memberi, dia suka menolong. Sehingga dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke 9-10 dikatakan firman Tuhan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lewat orang lumpuh ini, kata firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Mungkin ada yang selama ini mau ikut Tuhan, mau percaya 100% kepada Tuhan, tapi mereka ragu. Karena mereka pikir hanya percaya, tapi kita tidak lihat. Tetapi dengan adanya orang lumpuh ini disembuhkan, banyak orang diyakinkan, banyak orang dikuatkan, imannya diteguhkan, sehingga mereka makin percaya, tambah percaya, dan lebih sungguh percaya Tuhan. Karena ayat yang ke-11 ayat 10 berkata, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka mengenal dia, memang dia ini orang lumpuh. Memang dia ini yang tiap hari duduk minta-minta sedekah. Tapi sekarang bisa jalan. Sekarang sudah bisa berdiri. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin ada yang, kalau ada yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa dia sudah mati. Tetapi puji Tuhan, kata firman Tuhan, banyak orang mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk di pintu gerbang bait Allah dan suka minta-minta. Hari-hari ini banyak orang juga mengenal kita. Ya. Memang dulu kita penjahat. Memang dulu kita juga mungkin lumpuh. Kita juga mungkin tidak punya kerinduan. Tetapi hari-hari ini kita bisa seperti ini. Kita bisa berdiri melayani Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, janji-janji Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Sebab apa? Masih ada harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus masih ada harapan. Sekali lagi, buang jauh-jauh itu kecewa, itu putus asa, itu sakit hati. Karena itu tidak akan membangun imanmu. Itu tidak akan membuatmu lebih dewasa di dalam Tuhan. Buang jauh-jauh semuanya itu. Dan percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin hari ini belum ada tanda-tanda doa saya dijawab. Mungkin saya sudah berdoa sekian tahun. Ingat, orang lumpuh ini 40 tahun. 40 tahun bergumul dalam keadaan seperti itu. Tapi tiba waktunya keadaannya sama seperti mimpi. Apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang Tuhan buat bagi dia. Hari-hari ini, saudara diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus ada harapan. Di dalam nama Yesus ada kepastian. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, datang kepada Tuhan. Lewat kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Lewat kita, biar hati Tuhan disenangkan dan namanya dimuliakan. Kami tundukkan kepala. Kami mau berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sama seperti Petrus di akhir zaman ini, yang punya belas kasihan,
yang punya hati untuk menolong mereka yang membutuhkan. Bahkan juga mungkin ada yang hari ini berkata, saya punya masalah, saya punya beban, saya punya pergumulan, saya sakit. Hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Bawa persoalanmu, bawa masalahmu, taruh di kakinya, taruh di mesbahnya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini masalah saya, Tuhan ini beban saya, ini pergumulan hambamu. Hamba percaya dalam nama Yesus masih ada harapan. Di dalam nama Yesus masih ada harapan. Mungkin ada yang berkata, akhir-akhir ini saya dingin, saya suam-suam, saya sudah tidak kurang, saya sudah kurang setia. Jam-jam doa saya sudah tidak teratur. Tandanya saudara lumpuh. Rohani saudara, iman saudara, semangat kesetiaan kita saudara sementara lumpuh. Datang kepada Tuhan. Kami belum terlambat. Di dalam Yesus masih ada harapan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, aku percaya Tuhanku ajaib. Kami angkat pujian ini. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, ada yang semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihi. Haleluya. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku aman. Aku percaya Tuhanku, Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku, haleluya. Aku Tuhanku, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanku, Kau turun tangan. Kau, apapun persoalanmu, yang penting percaya. Ketika Tuhan turun tangan, masalahmu diselesaikan Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku, Kau turun tangan. Kau, mari kami sama-sama berdiri, katakan sekali lagi, aku percaya. Haleluya. Aku percaya Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Haleluya. Biarlah Tuhan turun tangan pagi hari ini bagi setiap kami yang sedang bergumul bagi masalah kami, yang sedang bergumul bagi persoalan kami pada pagi hari ini. Percaya saja, masih ada harapan dalam nama Yesus. Walaupun mungkin semua jalan sudah tertutup, walaupun orang berkata sudah tidak mungkin. Haleluya, haleluya. Aku percaya, aku amin, amin, amin. Tuhan kuat, Kau turun tangan, Kau turun memulihkanku Tuhan. Haleluya. Aku percaya Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan, haleluya. Kau turun tangan, memberkatiku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, kudus, kuduslah Tuhan, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, buat kesempatan untuk beribadah kepadamu, kesempatan untuk memuji menyembahmu, bahkan terlebih itu kesempatan untuk kami mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kami terlalu percaya bahwa orang lumpuh ini, lumpuh 40 tahun, Tuhan sembuhkan. Apalagi masalah kami yang kecil, masalah kami baru 1-2 bulan, baru 3-4 tahun. Kami terlalu percaya bahwa masih ada harapan bagi masalah kami, masih ada harapan bagi pergumulan kami. Setiap umat Tuhan yang hari-hari ini karena kesesakan seperti ini sehingga mengalami kekurangan, keterbatasan, pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan, kami percaya Tuhan bahwa masih ada harapan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, mengulurkan tanganmu dan lakukan mujizat dalam kehidupan setiap mereka hari ini. Biar Engkau turun tangan dan selesaikan setiap persoalan mereka, masalah mereka. Terpuji namamu Tuhan, baik itu masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, apapun itu kami percaya hari ini Tuhan turun tangan dan memberkati mereka. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang ada di rumah. Baik, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Mari kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu kami masih ada sampai saat ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan-Mu lewat persembahan kami. Mari Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Baik, persembahan kami jalankan, kami angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, ya sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya, baik puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua yang melayani. Terima kasih juga buat semua yang mendukung kami dalam pelayanan di kota ini sampai hari ini. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah dalam minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Walaupun tidak kumpul bersama-sama, tetapi kita tidak membatasi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk ibadah di gedung gereja kita masing-masing, kita tunggu kepastian dari BPD, dari BPP. Karena kemarin-kemarin ada berita, ada surat edaran, tetapi jangan sampai dalam minggu ini ada perubahan, sehingga saya belum kasih tahu, saya belum sampaikan buat saudara jemaat Tuhan. Nanti 1-2 hari, ya terlambat hari Kamis, Jumat itu sudah ada kabar pasti. Apakah kita masih di rumah minggu depan atau kita di gereja? Karena surat edaran BPD bahwa tunggu aba-aba, tunggu informasi yang pasti dari BPD. Baik puji Tuhan, mari kami sama-sama berdiri. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku, kami akan pujian ini. Kami berdoa, kami akhiri kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, Yesus Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kini kami kembali dan memberikan pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami Tuhan hanya kepadamu, Allah yang telah menolong kami dalam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terpuji namamu Tuhan, ke dalam tangan kasih karuniamu memanjatkan umatmu sepanjang minggu ini, hamba-hamba Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan pelayan sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan Tuhan selamatkan kami. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama sekali berdoa kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Mari umat Tuhan pada pagi hari ini angkat tanganmu dan terima berkat.
dari Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan tinggal menyertai, melindungi dan menopang setiap pribadi mulai hari ini sampai ujung jalanmu, sampai Maranatha sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput gerejanya. Adapun seluruh berkat ini terima hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah terima ke Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.